Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa podcast Ansor Riau dimanapun berada, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang kurban atau membahas tentang hari raya Idul Adha. Kurban dalam bahasa Arab itu udhiyah. Udhiyah secara bahasa itu dari asal kata dhuhwah atau duha, yang mana artinya adalah waktu menjelang siang. Kemudian udhiyah ini secara istilah itu artinya menyembelih hewan tertentu yang mana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, syariat kurban ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Maka secara sejarah, orang-orang Arab khususnya Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang keturunan Nabi Ibrahim, maka tidak jauh dari kebiasaan menyembelih hewan. Namun ketika zaman Nabi Muhammad SAW, kebiasaan menyembelih hewan ternak ini dipersembahkan dalam hal kemusyrikan, yang pada saat itu dilakukan oleh para pembesar-pembesar Quraisy seperti Abu Jahal atau Abu Hakam, yang mana persembahan-persembahan itu beliau-beliaulah yang mengaturnya. Kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW memperbaiki syariat tersebut, agar kebiasaan makan atau in'amul ta'am, kebiasaan makan ini tidak direvisi tapi dibersihkan secara nilai ketauhidan. Karena memang ajaran Islam itu tidak lepas dari amalan-amalan sosial, salah satunya in'amul ta'am, yaitu memberi makan. Maka nanti kesannya ketika Islam itu merevisi dengan syariat yang lain yang tentunya berbeda, nanti terkesan Islam itu adalah pelit ya. Maka dari itu secara tauhid dibenahi dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Kurban ini memang untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak untuk persembahan yang lain. Menilik dari sejarah, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Saat ketika Nabi Ibrahim itu diperlihatkan alam malakut, alam langit, kemudian dipertontonkan berbagai macam kejadian-kejadian. Dalam kejadian-kejadian tersebut diperlihatkan sekelompok manusia yang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian Allah menanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, bagaimana pendapatmu orang-orang tersebut yang bermaksiat?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Itu dibinasakan saja." Kemudian diajak lagi sampai beberapa kali, jawaban yang sama. Ketika melihat orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, Nabi Ibrahim usul untuk dimusnahkan saja. Allah diam saja dan menuruti apa kata-kata si Nabi Ibrahim. Kemudian satu ketika berbalik, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Kemudian Nabi Ibrahim protes, "Ya Allah, huwa samratu fuadi. Ini adalah putraku, buah hatiku. Bagaimana mungkin saya menyembelih dia, memusnahkan dia? Kamu tidak ingat Ibrahim, ketika engkau ku perjalankan di alam malakut, kemudian ku pertontonkan hal-hal yang seperti itu, engkau menyuruh untuk dibunuh. Sedangkan sekarang aku mau memerintahkan dirimu untuk menyembelih putramu, kenapa engkau tidak mau?" Kemudian dari situ Allah, "Saya aja menuruti apa kemauanmu, kenapa engkau mempertanyakan perintahku?" Kata Allah seperti itu kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Baik ya Allah, saya akan menjalankan apa perintah engkau." Nah, itu versi yang pertama. Kemudian versi yang kedua, Nabi Ibrahim ini adalah mengklaim bahwa dirinya ini adalah orang yang sangat mencintai Allah. Kemudian satu ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya, yaitu di hari Tarwiyah di 8 Dzulhijjah, dan diyakinkan lagi di hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kemudian atas perintah untuk menyembelih anaknya tersebut,
Nabi Ibrahim juga kembali protes atau kembali mempertanyakan, ya Allah, kenapa saya harus menyembelih putraku? Katanya, engkau adalah manusia yang paling mencintaiku. Buktikan jika engkau memang benar-benar mencintaiku, laksanakan semua perintah-perintahku. Nah, kemudian Nabi Ibrahim tersadar bahwa mencintai Allah itu adalah segala-galanya dan menjalankan perintahnya adalah segala-galanya. Namun ketika perintah itu dilaksanakan, kemudian putranya juga, Nabi Ismail juga menurut apa kata ayahnya, dan berdasarkan perintah Allah, Allah pun akhirnya mengganti Nabi Ismail ini dengan kambing. Di sini artinya bahwa Allah memaklumi kepada siapa saja yang mencintai Allah berbarengan dengan mencintai keluarga, mencintai anak dan sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa korban ini adalah bentuk syiar, ya, wa may yu'azzim sya'airallah bahwa min taqwal qulub. Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama Allah, itu bentuk dari ketakwaan. Korban ini adalah amalan sosial yang memang benar-benar menjadi syiar bagi umat Islam. Secara fikih, hukum dasar dari korban ini adalah sunnah muakkad al kifayah, yang mana sunnah yang dikukuhkan, sangat dikukuhkan secara kifayah. Artinya apa? Ibadah korban ini adalah ibadah sunnah yang kifayah. Artinya, contoh dalam sebuah keluarga itu, jika sudah ada salah satu dari anggota keluarga tersebut melaksanakan ibadah korban, penekanan pengukuhan tentang kesunahan korban ini digugurkan oleh satu keluarga, satu anggota keluarga yang melaksanakan korban secara sunnah. Selanjutnya, korban ini juga bisa menjadi wajib ketika ibadah korban ini diniatkan secara nazar. Tentunya akan berimplikasi berbeda ketika ibadah korban ini ketika ibadah korban ini kondisi sunnah atau kondisi wajib. Ketika kondisi sunnah, sang mudhohi atau orang yang melaksanakan korban ini boleh mengambil dari sebagian atau sepertiga dari hewan kurbannya untuk dimakan beserta keluarga. Sedangkan untuk udhiyah atau korban yang berdasarkan kewajiban dari nazar tadi tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk memakan daging kurbannya. Beberapa sunnah yang perlu kita ketahui di hari raya Idul Adha atau pada momentum korban tersebut, di antaranya larangan, ada sebuah sunnah larangan untuk memotong rambut dan memotong kuku ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah dan masuk ke Idul Adha, karena ini sebagai tafaulan atau mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji untuk tidak mencukur rambut dan kuku. Selanjutnya, menajamkan pisau atau alat untuk menyembelih, kemudian menyegerakan menyembelih agar tidak sakit untuk si hewan korban tersebut, kemudian memakai wangi-wangi, kemudian turut menyaksikan korban, penyembelihan korban. Kemudian kalau bisa itu korbannya disembelih sendiri, tapi kalau tidak bisa ya bisa diwakilkan. Nah, itu tentang beberapa sunnah tentang korban. Ada beberapa larangan, yaitu dilarang untuk memperjualbelikan baik itu tanduk atau tulang atau kulit hewan korban tersebut untuk dijual. Pokoknya seluruhnya diberikan kepada seluruh umat muslim dan harus mengcover kaum miskin atau kaum fakir. Walaupun yang kaya juga boleh mendapatkan, tapi harus kaum miskin ini atau kaum fakir ini mendapat daging korban tersebut. Hewan korban itu bisa berupa kambing, bisa sapi, onta, kerbau, tentunya dengan kriteria tertentu, seperti giginya sudah poel, umur kalau kambing ya umur 1-2 tahun, kalau sapi ya umur 2 tahun ke atas ya, dan kalau onta ya umur 4 tahun ke atas. Selanjutnya, waktu penyembelihan korban ini tidak ada terbatas pada hari raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah. Waktu penyembelihan korban ini juga sampai pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah.
Artinya ada kesempatan 4 hari untuk melaksanakan ibadah kurban, yaitu tanggal 10 atau Idul Adha hari Nahar, kemudian 3 hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13. Itu masih bisa laksanakan ibadah kurban. Apabila di hari pertama itu tidak menemukan hewan kurban, kemudian sulit, ternyata baru bisa bertemu membeli hewan kurban di hari ke-12 atau ke-13, itu masih bisa, dengan catatan jangan sampai menjelang ghurubu syamsi hari tasyrik atau menjelang terbenamnya matahari di hari tasyrik. Demikian sedikit tentang wawasan kita tentang kurban dan Idul Adha. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.